Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita ketemu lagi pada les di malam hari ini dengan materi tentang potensi kognitif pertemuan yang kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi yang baru, akan kita bahas soal kelas WA yang sudah kita kerjakan di pertemuan malam sebelumnya tentang kelas WA di potensi kognitif yang pertama. Oke, aturannya sama seperti biasa. Yang pertama, kalau seandainya ada hal yang kurang jelas atau ragu, silakan teman-teman gunakan fitur raise hand atau gunakan fitur kolom chat untuk bertanya. Yang kedua, silakan cari ruangan yang kondusif untuk belajar pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah silakan teman-teman mute mikrofonnya. Oke, kita mulai dari membahas soal kelas WA yang kemarin. Akan kita bahas lagi pada malam hari ini. Oke, perhatikan soalnya dulu. Perhatikan perintah pada soal. Perhatikan informasi berikutnya. Nah, oke, kita bahas pada malam hari ini. Di sini ada beberapa poin, dan setiap poin itu mengandung informasi. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 5 poin di sini. Nah, soalnya ada 7 ya. Oke, kita kerjakan. Yang pertama, X pagar Y atau hashtag Y berarti Y berada pada jarak 10 meter di sebelah kiri X. Nah, kita gambarkan dulu. Kita butuhnya di sana panahnya kemana gitu ya? Kemana panahnya? Oke, berarti di sini Y berada pada jarak 10 meter di sebelah kiri X. Berarti Y-nya di sini X-nya. Berarti panahnya ke sini ya. Katanya si Y itu berada di sebelah kiri X. Oke, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, X pangkat Y ya. Berarti Y berada pada jarak 10 meter di sebelah kanan X. Berarti Y itu di sebelah kanan si X, panahnya ke sini. Nah, kita fokusnya ke Y ya. Karena di sini dia Y semua di sini. Kita fokus sama Y. Nah, yang ketiga, X dan Y. Artinya Y berada pada jarak 10 meter ke selatan ya. Ke selatan X. Berarti kalau ke selatan X, berarti Y itu di bawah kan. Nah, berarti kan katanya ke selatan X. Berarti dia ke sini. Ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang nomor 4, X bintang Y. Berarti Y berada pada jarak 10 meter ke utara. Berarti Y itu di utara dari si X. Berarti panahnya ke atas. Nah, dan yang kelima, X Y, berarti Y berada pada titik yang sama dengan X. Berarti X itu sama titiknya dengan si Y. Berarti dia tidak berjarak ya. Dia di titik yang sama. Kalau dia di titik A, berarti si Y itu juga di titik A. Oke. Nah, karena dia diminta di sini adalah arah mata angin, kita gambarkan dulu arah mata anginnya. Oke, ini hafal ya. Berarti di sini timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur, laut. Oke, itu apa ya? Nah, kita gambarkan yang pertama. Jika M pangkat N ya, jika M pangkat N artinya N itu berada di sebelah kanan si X. Berarti yang nomor 2 kan? Pangkat ini nomor 2. Berarti gambarnya ke kanan. Oke. Nah, kita dua-dua ya. Kita dua-dua di sini. Dan N dan O. Ya, N dan O. Berarti yang mana tuh? Yang nomor 3. Berarti O-nya ke selatan dari si N lagi. Nah gitu. Kita dua-dua ambilnya. Berarti N ke selatannya ini. Nah, berarti O di sini. Nah, ya udah. Kemana arah O ini? Kemana arah ini? Jika dilihat dari titik M, berarti kemana arahnya? Ya ke sini. Nah, ini berarti dia ke arah apa? Ke arah tenggara. Jawabannya adalah D. Berarti sesuai dengan yang ini. Oke, itu paham ya?
nomor 1 paham pengerjaannya? Oke, yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, P bintang Q. Berarti P bintang Q nomor 4 ya. Berarti dia Y-nya ke atas dari si P. Berarti P, Q-nya ke atas. Kita dua-dua ya. Kita dua-dua pengerjaannya. P dan Q. Nah, kemudian Q dan R lagi. Q dan R. Berarti Q dan R berarti Q pagar R ya, berarti dia ke kiri. Oke, berarti dia ke sini. Nah, kemana arah R jika dilihat dari P? Ya, jelas ya. Hati-hati ya. Kemana arah R jika dilihat dari P? Berarti P ke sini dong. Nah, gitu. Bukan ke bawah ya, hati-hati. Berarti kemana itu? Kalau dia ke sini berarti barat laut ya. Jawabannya adalah E. Barat laut. Oke, paham ya? Nah, yang nomor 3, F dan G. Ya, F dan G. Berarti dan nomor 3 ya. Nomor 3, poin nomor 3, berarti dia ke ke bawah ya. Berarti G-nya, berarti F, berarti G-nya kemana? Ke bawah. Hashtag H, berarti dia ke kiri. Pangkat I. Pangkat I apa tadi? Berarti dia bergerak lagi ke kanan. Berarti I-nya di sini. Kalau pangkat apa? Berarti dia ke kanan ya. Oke, berarti kemana arah I jika dilihat dari si F? Berarti kemana arah ini jika dilihat dari F? Berarti ke sini kan? Berarti ke selatan. Berarti jawabannya adalah B. Oke, yang 2 nomor paham ya? Karena juga sudah kita bahas juga. Nah, 2, 3. Oke, yang nomor 4. K bintang L. K bintang L berarti Y berada ke utara. Oke, ke utara dia. Berarti K L. Nah, gitu. K L. Nah, pangkat M berarti dia ke kanan tadi. Dan N berarti dia ke selatan. Nah, gitu. Kemana arah N ini jika dilihat dari K? Berarti ke sini kan? Berarti dia ke timur. Jawabannya adalah C. Nah, gitu kan? Oke, yang nomor 5. Ya, yang nomor 5. A dan B. A dan B. Apa tadi? A dan B. Berarti B-nya ke bawah ya. Berarti A, B-nya ke selatan. Pagar C, berarti dia ke kiri ya. Berarti C-nya di sini. Selesai gini. Kemudian pangkat D lagi. Berarti dia kembali ke D. Kemudian pangkat E lagi ya. Kita dua-dua. Berarti dia ke sini. Ya kan? Berarti kemana arah E jika dilihat dari titik A? Berarti ke sini kan? Berarti dia ke tenggara. Karena nggak ada ya udah E jawabannya. Berarti ini tenggara. Oke, 45 paham nggak sampai sini? Karena dia makin lama makin panjang ya, itunya yang dimintanya lagi. Oke, yang nomor 6 lagi. Karena makin lama makin panjang ya. Nah, makin panjang nih, hati-hati gitu. Hati-hati. G dan H. Kemana? Berarti H-nya ke bawah ya. Berarti G, H-nya ke selatan kan. Nah, terus pangkat I. Kalau pangkat kemana tadi? Pangkat ke kanan kan. Hashtag J. Berarti ke kiri tadi. Nah terus perhatikan. J tanda ini. Tanda S ini ke K. Berarti dia berada di titik yang sama kan. Ini dia berada di titik yang sama tadi katanya. Poin yang nomor 5 berarti K juga di sini. Nah, dia berada di titik yang sama. Nah, terus K dan L berarti L-nya ke bawah lagi dong. Ya kan? Nah, kemana arah L jika dilihat dari si G? Kemana arah L jika dilihat dari G? Ke bawah kan? Berarti ke selatan. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kita kerjakan dua-dua ya. Nah, nomor 7 ya.
A bintang B. A bintang B itu apa tadi? A bintang B, berarti dia B-nya ke atas ya. Berarti A, sini aja. Berarti A ke atas si B, karena ke utara ya. Terus SC, berarti dia berada di titik yang sama dengan si C, B atau C. Nah, kemudian pangkat D, kalau pangkat apa tadi? Ke kanan ya, ke kanan. Dan S lagi di sini, SE, berarti dia juga di titik yang sama. Kemudian dan F, berarti dan ke bawah. Ya udah, ternyata gambarnya simpel ya. Berarti F dari A, berarti dia ke timur. Oke, jawabannya B. Nah gitu. Paham nggak sampai yang ngomong? Ada 7 soal kelas WA. Siapa yang betul semuanya? Ada nggak yang betul semuanya? Ada nggak yang betul semuanya? Ada 7 soal kemarin kelas WA-nya ya. Ada nggak yang betul semuanya? Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada betul semua jawabannya? Ada ya? Yang betul semua jawabannya? Lupa kakaknya benar deh. Oke, coba teman-teman lihat lagi jawaban yang sudah teman-teman kirim. Karena kalau Kak Fikri kemarin udah hampir benar semuanya, tapi ada juga beberapa yang 1 atau 2 soal yang kurang tepat ya. Nah, gitu. Karena kalau WA-nya diperiksa ya. Oke, next ya. Nah, kita melanjutkan materi kemarin masih tentang potensi kognitif yang pertemuan kedua lagi. Oke, sekarang kita mulai bahas soalnya dari yang paling easy dulu ya, dari yang paling mudah dulu. Silakan teman-teman kerjakan soal yang pertama dulu. Oke, silakan dikerjakan. Adi berlari lebih cepat daripada Indri. Koko berlari lebih lambat. Oke, berarti ini tentang urutan kualitas ya. Nah, udah kita bahas juga kemarin. Silakan kalian kerjakan urutan kualitas lagi. Oke, sudah ada 18 orang yang menjawab jawabannya A. Oh. Nah, hati-hati teman-teman ya. Makanya saya bilang di awal, hati-hati. Pahami dan baca soalnya. Banyak yang salah tuh jawabannya. Ya, hati-hati. Pahami dan fokus ya. Fokus. Jangan teman-teman langsung jawab. Baca dulu pertanyaannya. Dari yang lebih lambat katanya. Nah, itu. Fokus ya. Banyak salah kan jawabannya tadi, banyak yang A itu jawabannya. Fokus ya. Makanya mungkin teman-teman ngerti, cuman ternyata terjebak sama soal karena jawaban yang salah ada di jawaban biasanya gitu. Jawaban yang salah tuh ada di sana ya. Karena orang bikin optionnya tuh pasti tuh ada yang salah, nah dibikin di sana gitu. Jadi hati-hati. Oke, fokus ya, dari yang paling lambat gitu. Nah, dari yang lebih lambat. Oke, yang lain, yang mana jawabannya?
A, masih ada yang menjawab A ya? Oke, apa jawabannya? Masih ada ternyata yang menjawab A ya. Oh, ralat C, ada yang C. Ada yang E. Hati-hati, hati-hati ya. Karena sudah kita bahas juga triknya kemarin. Gunakan trik yang itu aja. Gunakan trik E ya. Gunakan trik yang kemarin ya. Nah, karena dia urutan kualitas ya udah kita bikin dulu urutannya di sini. Semakin dia ke kanan berarti kualitasnya semakin bagus ya. Berarti kalimatnya bukan, semakin dia ke kanan berarti kualitasnya semakin buruk ya, negatif dia. Artinya kalau di soal tentang berlari berarti dia lebih lambat di sini gitu, semakin dia ke kanan. Tapi kalau dia semakin ke kiri berarti dia pada semakin bagus. Berarti dia kalau dia berlari berarti lebih cepat ya, atau di sini lebih tinggi, atau di sini lebih rendah atau pendek, nah gitu. Nah itu triknya. Oke, sekarang coba kita perhatikan di sini. Nah kita perhatikan Adi. Nah coba kita lihat dulu penamaannya. Karena biasanya kalau soal seperti ini ya, kita gunakan abjad di awalnya saja gitu loh ya. Kita gunakan abjad di awalnya aja. Berarti di sini Adi namanya Koko, Indri, Ivan. Oh, ternyata ada dua nama, Indri sama Ivan, double I. Oke, berarti harus kita bikin lengkap-lengkap ya. Adi berlari lebih cepat daripada si Indri. Berarti di sini penempatannya. Berarti Adi di sebelah kiri dari si Indri kan. Nah, hati-hati ya karena ada yang menjawab C. Perhatikan. Nah, Koko berlari lebih lambat daripada Ivan. Oke, berarti ini belum ada temannya. Maksudnya kenapa belum ada temannya, Kak? Karena yang diketahui baru Indri sama Adi gitu loh. Berarti carilah yang ada kaitannya dengan mereka berdua ini. Coba baca kalimatnya. Berarti yang ada kaitannya hanya ini kan. Indri lebih cepat daripada Srino. Berarti Srino di kanan si Indri kan. Nah gitu. Nah barulah cari temannya si Rino. Rino tuh yang mana? Rino tuh ternyata kembali ke kalimat sebelumnya. Rino, ini Ivan. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Ya udah berarti Ivan di belakang dong, ya kan? Ivan di belakang. Nah, carilah yang ada temannya dengan Ivan lagi. Oke, Koko berlari lebih lambat daripada si Ivan. Berarti Koko berlari lebih lambat. Berarti Koko di belakang. Oke, selesai. Nah, tapi ini urutannya kita mulainya dari yang paling cepat. Karena yang ditanya adalah dari yang paling lambat, ya udah dari belakang dong aturannya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu. Berarti Koko, Ivan, Rino, Indri, Adi. Oke, E jawabannya. Tapi kalau yang A itu yang dari yang paling cepat di sini. Nah gitu, dari yang tercepat di sini. Hati-hati soalnya. Karena jawaban yang salah ada di option A. Nah gitu. Jawaban yang salah biasanya ada di option A. Yang jawab C paham ya di mana salahnya, maupun yang jawab A. Silakan ditelaah dulu. Oke, paham sejauh ini? Paham ya? Oke, next question number 2. Nah, oke. Nomor 2,
udah mulai meningkat ya soalnya. Silakan teman-teman baca dulu ya. Oke, silakan dibaca dulu soal itunya, ilustrasi soalnya. Sebuah koperasi memperkerjakan 5 kasir, yaitu A, B, C, D, dan E, yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai hari Jumat. Oke, pahami dulu kalimatnya. Yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai Jumat. Pembagian jadwalnya sebagai berikut. Oke. A bekerja hanya hari Senin atau Rabu. Oke. B tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat. Dan yang C, D dan E hanya bekerja pada hari berurutan. Nah, oke, sebelum ke pertanyaan, coba kalian kemungkinan ya, kemungkinan apa pembagiannya di sini? Coba teman-teman apa kan ya? Kira-kira urutan jadwal kerja yang mungkin. Nah, urutan jadwal kerja yang mungkin. Oke, coba dulu. Kira-kira yang mungkinnya ada berapa di sini? Coba. Urutan jadwal kerja yang mungkin. Berarti urutannya dari hari Senin sampai Jumat ya. Berarti Senin siapa aja, Selasa siapa aja, Rabu siapa aja, Kamis siapa aja yang boleh, Jumat siapa. Nah, silakan coba. Ada berapa kemungkinan di sini? Nah, silakan. Sebuah koperasi memperkerjakan 5 kasir ya, A, B, C, D. Nah, coba yang 2 tuh siapa aja? Urutan jadwal kerja yang mungkin. Oke, apakah ada kemungkinan yang lain? Hati-hati ya, dia tuh dalam satu minggu itu dia cuma 1 kali kerjanya. Dan koperasinya itu hanya buka pada hari Senin sampai Jumat gitu loh. Koperasinya hanya buka pada hari Senin sampai Jumat. Ya. Dan ternyata orangnya pas di sini. Orangnya A B C D E gitu loh, ya. A B C D E. Nah, coba sekarang kalian isi ini ya. Kira-kira tabelnya ini. Nah, kira-kira apa yang mungkin di sini? Nah, gitu. Coba diasah nalarnya dulu di sini. Kira-kira apa aja yang mungkin di sini? Senin yang mungkin A, B, C, D. Terus yang lain? Yang diminta sampai Jumat ya, bukan Senin aja. Pembagian jadwal kerja sebagai berikut. A bekerja pada hari Senin atau Rabu. Oke. Berarti A itu dia apa ya? Dia tuh bisa memilih ya. Dia tuh bekerja hari Senin atau Rabu gitu loh. Berarti tidak boleh keduanya. Artinya Senin udah kerja, berarti Rabu nggak boleh kerja lagi. Nah gitu. Pokoknya dia bisa milih. Berarti si A itu bisa kemungkinannya di Senin, bisa kemungkinannya di Rabu gitu. Ya. Nah gitu cara bikinnya dulu. Ya. Berarti si A itu kemungkinannya bisa di Senin atau bisa di Rabu. Nah kalau B tidak akan bekerja. Nah, tidak akan di sini. Ya udah, berarti kita blacklist ya. B itu dia nggak boleh hari Rabu, ya. Berarti B nggak boleh di sini. Dan B juga nggak boleh pada hari Jumat. Nah, artinya B itu hanya bisa di hari Senin, Selasa, Kamis, sedangkan Rabu, Jumat enggak. Nah, itu aja. Gitu cara bikinnya dulu. Oke, coba yang lain, silahkan. Apakah cuma 2 kemungkinan aja? Atau ada kemungkinan yang lain nggak? Coba. Atau mungkin bisa kita gunakan di sini kaidah pencacahan mungkin, menggunakan permutasi kombinasi. Apakah memungkinkan? Nah, apakah bisa kita gunakan permutasi kombinasi atau gimana? Nah, coba. ED ABC, D ABC. Oke, yang lain. Nah,
Sedangkan D sama E ini dia hanya bekerja pada hari yang berurutan. Artinya berurutan gini. Kalau D itu Senin, berarti E itu Selasa. Atau kalau E itu Selasa, D itu Rabu. Pokoknya dia berurutan harinya gitu loh, ya. Berurutan harinya, nggak boleh dia terpisah. Artinya kalau D-nya di sini, berarti E-nya nggak boleh dong di sini. Nah gitu. Berarti E-nya itu harus di hari yang berurutan. Atau di sini E, di sini D, boleh. Nah gitu ya. Nah, yang tidak ada aturan siapa di sini? Ayo, yang tidak punya aturan atau yang tidak dibikin aturan siapa? Hanya C kan? Berarti C ini dia bebas, ya. Bebas maksudnya bebas penempatannya di hari apa aja, tanpa ada aturan. Nah, kira-kira apa? Ayo. Ada 4 yang lain? Atau mungkin lebih dari 4 nggak? Coba asah kemampuan nalarnya di sini. Oke, kita coba ya. Berarti kalau C bebas kan? Bebas di mana aja, ya. Pokoknya C itu nggak ada aturan. Nah, oke. Oke, sekarang coba seandainya hari Senin itu si A, ya. Hari Senin itu si A, berarti bisa nggak kayak gini dia? A, Selasa itu bisa B, Rabu Kamis kan bisa nggak D, E, C? Atau gini, A, B, C, D, E. Ini boleh nggak ya? Boleh nggak kira-kira teman-teman? A, B, C, D, E bisa nggak ya kira-kira? Bisa kan? Karena C nggak ada aturan, ya kan? Boleh. Nah, boleh. Karena B juga bisa di sini, hari Selasa. Nah, gitu. Oke, terus boleh gini kayak gini. A, B, D, E, C. Boleh nggak? A, B, D, E, C. Bisa nggak ya kira-kira? Ya, bisa kan? Ya kan, nggak ada apa. Bebas dia. Nah, atau boleh nggak gini? A, B, E, D, C. Boleh nggak ya? Ya, boleh. Ya kan? Boleh nggak ini? A, B, C, E, D. Boleh nggak? Ya boleh. Ternyata kalau kita telaah ya, kalaupun seandainya Senin itu hanya boleh si A saja, berarti ternyata banyak kemungkinan di sini. Ya, ada banyak kemungkinan di sini. Nah, ini dia. Ini baru A di hari Senin, belum lagi A di hari Rabu gitu. Apakah cuma 4 kira-kira? Lebih dari 4 ya. Nah, oke, coba yang lain. Apakah bisa kita gunakan kombinasi di sini? Nah, atau kaidah pencacahan boleh ya, atau pakai rumus di sini bisa juga. Itu baru A di hari Senin. Nah, coba kalau B di hari Senin, ya. Nah, gitu. Apa pula kira-kira kemungkinannya di sini? Kalau B-nya di hari Senin ya, coba. Kalau B-nya di hari Senin di sini kira-kira apa jawabannya? Kalau B-nya di Senin berarti yang di Selasa tuh C ya, terus Rabu A, D, E. Boleh nggak kira-kira kayak gini? Perhatikan yang Kak Vicky bikin ini, boleh nggak kayak gini? B, C, A, D. Boleh ya? Nah, itu kalau B-nya hari Senin. Nah, boleh juga nggak gini? B, C, A, E, D. Boleh nggak? Kalau B-nya di Senin. Ya boleh aja, ya kan? Yang jelas D sama E dia berurutan. Boleh kok. Nggak harus D dulu, nggak harus E dulu. Boleh kok E dulu, atau baru D. Atau boleh juga D dulu, atau E dulu. Nah gitu teman-teman. Ya. Karena dia katanya bekerja pada hari yang berurutan. Ya. Pada hari yang berurutan di sini. Oke, pada hari yang berurutan. Berarti bisa kan? D dulu baru E, atau bisa juga E dulu baru D, ya terserah gitu. Nah gitu kan. Oke, apa lagi kira-kira? Nah, ada nggak kemungkinan yang lain kalau B-nya hari Senin? Hanya 2 ini saja kan? Hanya 2 ini saja kalau B-nya di hari Senin. Nah, kira-kira apa lagi? Bisa faktorial nggak sih Kak kalau yang ini? Nah, bisa faktorial nggak kira-kira kalau kayak gini soalnya? Ingat ya, teman-teman kan belajar kombinasi permutasi itu kelas 12 ya. Nah, baru masuk kayaknya itu. Nah, gimana caranya? Nah, itu baru B-nya hari Senin, ya. Tapi kalau C-nya hari Senin bisa juga, ya bisa.
Kalau seandainya C di Senin, ya, C di Senin ini, berarti Selasa bisa B, Rabu bisa A, ya udah bisa ED. Atau bisa juga C, B, A, D, E. Nah, bisa kan? Ternyata banyak kemungkinan, teman-teman, ya. Ternyata dia banyak kemungkinan di sini. Nah, kalau B-nya di hari Selasa, kalau C-nya hari Senin. Nah, gitu. Banyak kemungkinan kira-kira. Nah, kita nggak pakai rumus di sini ya. Nah, kita pakai nalar aja ya, kita pakai nalar. Kalau pakai rumus, apakah bisa pakai rumus kaidah pencacahan di sini? Karena dia ada aturan, teman-teman ya. Aturannya ada 4 aturan di sini ya. Ini B, yang ini kemudian A-nya Senin sama Rabu. Nah, ternyata dia banyak aturan. Kalau kita jabarkan semuanya, mungkin lebih dari 10 bisa jadi, mungkin lebih dari 15 bisa jadi kan. Nah, oke, itu ya. Kak Vicky di sini menuntut teman-teman untuk apanya? Cara berpikirnya dulu ya, cara berpikirnya dulu dari soal itu. Kira-kira kalau sebelum ada pertanyaan, coba kita jabarkan dulu kira-kira yang mungkin itu apa aja. Nah, sampai sini paham dulu nggak cara menentukannya? Paham ya dari soalnya ini? Jadi kalau seandainya hari Kamis to B ya, coba Kamis to B, bisa juga nggak C di sini, ini A di sini, ini D sama E. Boleh nggak ya? Ya boleh aja, ya kan? Berarti ada yang lain nih. Berarti D, E, A, B, C. Atau bisa juga E, D, A, B, C. Nah gitu. Ya kan? Berarti ada kemungkinan yang lain juga di sini. Nah, ternyata banyak kemungkinan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu, teman-teman? Bisa ya? Bisa menentukannya? Bisa menentukannya? Oke, bisa ya. Nah, sekarang coba kita ke soal dulu. Ya, coba kita lihat soalnya. Nah, ini kita hapus ya. Oke, coba kita lihat ke soalnya. Perhatikan soalnya. Nah, ini soalnya. Urutan jadwal kerja yang mungkin. Nah, oke, silakan teman-teman tebak aja jawabannya. A, B, C, D, E. Dengan aturan yang di atas ini. Nah, kira-kira yang mana? Gitu. Urutan jadwal kerja yang mungkin mulai dari Senin sampai Jumat. E kan? Nah, baru ketemu kan semua jawabannya. Nah, oke, apa jawabannya? Apakah E atau A nggak jawabannya? Atau C nggak jawabannya? C atau E? Apa? Silakan. E. Yakin E jawabannya? Yakin E jawabannya? Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini kan udah langsung nih kan soal kita kan objektif tuh kan ya. Nah, kan langsung di sini nih A, B, C, D, E-nya. Nah, kita tinggal telaah aja tanpa harus kita jabarkan satu persatu gitu loh. Kita lihat dulu optionnya di sana ya, tanpa harus kita coba-coba satu persatu gitu ya kan. Nah, dengan memperhatikan aturan yang ini gitu ya, aturan yang ini. Nah, sekarang coba kalian lihat di sini yang A itu berapa? E, B, A, D, C. Oke, Kak Vicky ada trik ya. Perhatikan trik cepatnya ya. Perhatikan trik cepatnya. Yang pertama ya, yang pertama caranya adalah teman-teman lihat option. Lihat option. Yang kedua, eliminasi jawabannya. Caranya gimana, Kak? Nah, eliminasinya gini. Caranya kita lihat aturan yang
mencolok di sini ya. Maksudnya mencolok tuh apa Kak? Gini. Yang pertama lihat optionnya dulu ya. Yang kedua eliminasi jawabannya. Eliminasinya coba kita lihat lagi aturannya. Ternyata kalau kita lihat aturannya di sini ya, ternyata ada aturan yang agak mencolok di sini. Yang mana Kak yang mencoloknya? Yang ini. Perhatikan yang ini. D sama E bekerja pada hari yang berurutan. Ya udah, tinggal kalian cari aja D sama E yang berurutan. Kalau dia terpisah, salah gitu aja. Coba lihat. Ini E, ini D. Ternyata dia terpisah. Ya udah, ini salah. Nah, gitu. Ya kan? Itu cara cepatnya, teman-teman ya. Nah, jadi kan soalnya objektif tuh. Ya, pakai cara cepat aja gitu. Eliminasi jawabannya. Yang kedua, D sama E-nya, oke, ini benar ya. D sama E-nya berurutan, benar. Kemudian ini juga E sama D-nya juga berurutan, ini benar. Nah, yang D, E sama D-nya terpisah, ya udah, berarti dia salah. Nah, sedangkan yang E, D sama E-nya dia oke, benar. Nah, itu aturan mencoloknya. Tinggal B, C, E. Nah, yang kedua lagi, perhatikan. A itu hanya bekerja pada hari Senin atau Rabu ya. Hari Senin atau Rabu. Nah, berarti A itu nggak boleh kan bekerja di hari lain kan? Nah, perhatikan ini A di sini yang B. Perhatikan poin B. Ternyata A di sini hari Selasa, teman-teman. Ya, artinya dia ya salah jadinya gitu. Tinggal lagi C sama E. Tinggal lagi C sama E. Ya, C sama E. Nah, baca soalnya. B. B tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat. Hari Jumat. B tidak boleh hari Jumat. Berarti di sini B Jumat, di sini yang C. Berarti dia ya salah gitu loh. Ya udah. Satu-satunya jawaban hanya E, langsung pilih aja. Nah, gitu. Langsung pilih E jawabannya. Kalau teman-teman masih ragu, coba divalidasi dulu jawabannya ya. Coba kita validasi dulu. Benar nggak urutannya? DE, dia hari berurutan. Oke, benar. DE benar. A, dia hanya bekerja pada hari Senin atau Rabu. Benar. A berarti hari Rabu. Ya, ini Senin, Selasa, Rabu. B, hari apa? B tidak akan bekerja pada hari Rabu atau Jumat. Berarti dia Kamis, boleh. Sedangkan yang C, tidak terikat aturan. C, selesai. Jawabannya E. Paham nggak cara triknya dulu? Ya, Kak Vicky di sini ngajarin cara cepatnya gitu loh. Paham nggak cara berpikirnya dulu? Paham ya? Nah, kalau teman-teman bertemu soal serupa dengan ini nanti, nah gunakan cara yang ini aja gitu. Jangan kalian coba-coba, jangan kayak tadi ya. Kak Vicky di sini ngajarin konsepnya ya. Nah, konsepnya Kak Vicky ajarin konsep trik cepatnya gitu. Konsep berpikirnya ya. Bukan berarti kayak gini nantinya gitu. Konsep berpikirnya, ya gitu yang diajarin. Konsep berpikir sama trik cepatnya. Karena kan kita ujiannya ada batasan waktu kan. Nah, hati-hati. Jadi tolong berpikir cepat aja. Sampai sini paham nggak cara berpikirnya dulu ya? Bukan soalnya, cara berpikirnya paham ya? Soalnya ya nggak mungkin gini kan nanti soalnya. Nah, cara berpikirnya gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau untuk potensi kognitif, nah gitu caranya. Ya kan soalnya apa tuh? Ada poin-poin di sana atau ada kalimat-kalimat, ya udah. Objektifnya kalian eliminasi dulu. Nah, jadi triknya adalah kayak Vicky ulangi lagi, lihat optionnya, ya. Kemudian eliminasi. Nah, eliminasi gimana Kak? Coba lihat dulu aturan yang agak mencolok gitu. Yang mencolok tuh gimana? Yang bisa mudah ditebak ya. Nah, gitu. Yang mudah ditebak di sini. Yang mudah ditebak hanya ini kan, D sama E dia berurutan. Ya udah, cari D dan E yang tidak berurutan, langsung coret, bukan itu jawabannya. Nah gitu ya. Nah baru nanti kalau sudah, baru nanti ke aturan yang agak lebih ribet gitu lah ya. Aturan yang agak lebih ribet. Nah baru ke bawah, biar nanti teman-teman bisa menghemat waktu gitu ya. Itu cara konsep berpikirnya. Paham ya? Oke, gunakan konsep yang ini juga pada soal berikutnya. Silakan kalian kerjakan. Ada pertanyaan bisa. Nomor 3, hati-hati. Soalnya pendek, cuman dia pertanyaannya dulu kita baca ya.
Silakan kita baca pertanyaannya dulu. Pernyataan berikut yang benar, kecuali. Oke, berarti ini harus memahami ya. Memahami semua. Memahami semua apa, Kak? Ya semua optionnya dong. Nah gitu, pahami semua optionnya. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Oke, ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, nah di sini dia pakai pemisalan. Nah, jika Budi lebih tinggi daripada Fikri, maka pernyataan berikut adalah salah kecuali. Artinya apa? Yang benar dong yang ditanya, ya kan? Oke, dia pakai pemisalan di sini soalnya. Oke. Yang nomor 3. Jika Cakra lebih tinggi daripada Agus, oke, dia pakai pemisalan lagi di sini. Maka pernyataan berikut yang benar. Nah, hampir semua soal menanyakan tentang pernyataan yang benar. Artinya harus kita baca optionnya gitu loh. Oke ya, harus kita baca semua option karena dia minta pernyataan di sini. Oke, silakan baca dulu soalnya. Silakan dari sekarang. Langsung kalian bikin, terserah. Apakah gunakan cara yang Kak Vicky tadi, urutan kualitas atau gimana? Coba bikin dulu apanya. Di buramnya ya, ilustrasikan dulu ke bentuk yang kamu paham. Sudah dipahami soalnya? Sudah mendapatkan informasi detail pada soalnya? Sudah, oke. Coba pertanyaan. Number 1. Pernyataannya hanya ini ya. Jangan teman-teman nanti menambahkan asumsi pribadi, jangan. Nah, sesuai yang di soal aja. Walaupun sebenarnya Kak, kok soalnya agak kurang lengkap ya kira-kira. Bukan nggak lengkap, tapi lihat pertanyaannya dulu gitu. Oke, silahkan coba dulu. Yang di sini, yang diajarin konsep berpikirnya ya. Nah, konsep berpikir cepat. Kalau dia ada yang kontradiksi ya teman-teman ya, ada yang kontradiksi dengan kalimat di soal, ya udah pilih jawabannya. Kenapa? Karena dia minta kecuali di sini. Artinya apa? Yang salah kan? Nah, yang salah dimintanya. Gitu aja. Ya, yang salah diminta di sana. Oke, apa jawabannya? C. Ada yang lain nggak selain C? Apa sudah yakin dengan pilihannya yang C? Yang lain, yang belum menjawab, ayo. Ya. Sekarang malam minggu kan? Nah, ayo teman-teman. Berarti yang tidak diketahui kepastiannya dianggap benar ya Kak? Iya. Pokoknya gini ya, yang jelas-jelas salah itu aja ya. Mungkin kok belum bisa kelihatan pasti atau enggaknya Kak, yang pernyataan A, B, C, D, E-nya mungkin. Nah, teman-teman silahkan dicari aja yang jelas-jelas salah ya. Nah gitu.
Karena dia minta pernyataan yang salah di sini. Jadi cari yang jelas-jelas salah. Dan hanya satu yang jawabannya. Nggak boleh lebih dari satu jawabannya. Karena dia objektif soalnya. Gitu. Carilah yang jelas-jelas salah. Ya. Walaupun sebenarnya Kak, yang belum pasti itu gimana Kak? Apakah benar atau salah ya? Kita nggak bisa menentukan teman-teman. Ya. Mungkin yang A Kak bisa nggak ada informasi rinci pada soal, yang nggak usah itu dipilih jawabannya. Carilah yang jelas-jelas salah gitu. Nah gitu caranya. Kalau dia belum pasti benar atau salah, berarti jangan dipilih. Ya, kalau soalnya tentang pernyataan yang salah ditanya di sini. Nah gitu. C jawabannya. Oke, kita coba bahas ya. Karena dia minta pernyataan yang salah, ya udah carilah yang jelas-jelas salah. Oke, kita coba. Dalam rangka pemilihan pemain voli, maka dilakukan pengukuran tinggi badan siswa di sekolah. Oke. Budi lebih pendek daripada Agus. Tinggi Cakra sama dengan Eko. Fikri lebih tinggi daripada Dani. Dan hanya ada 2 orang yang tinggi badannya sama. Oke, kita coba ya. Nah, anggap di buram ini. Oke, Budi lebih pendek daripada Agus. Kita gunakan huruf depannya aja ya, huruf kapital depannya aja, karena dia beda-beda ya, B, A, C, E, D. Oke, atau boleh lengkap-lengkap apa? Katanya Budi lebih pendek. Nah, artinya si Agus kan yang lebih tinggi daripada si Budi. Kalau dia urutan kualitas, berarti si Agus itu di sini kan, si Budi itu di sebelah kanan si Agus. Nah gitu ya, kalau kita bikin urutan kualitas. Nah yang kedua, tinggi Cakra sama dengan Eko. Apakah ada hubungannya dengan Agus sama Budi? Ada nggak hubungannya teman-teman? Cakra sama Eko tuh ada nggak ya kira-kira hubungannya dengan Agus sama Budi? Kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya udah, nggak ada, ya udah, berarti dia terpisah sendiri gitu loh. Berarti dia pernyataan baru di sini. Cakra sama dengan si Eko di sini. Nah gitu. Nggak ada hubungan kan di sana? Ya udah, berarti kita bikin satu-satu jadinya. Paham nggak soalnya? Nah, Fikri sama Dani, ada nggak hubungannya dengan 2 ini? Fikri sama Dani ada nggak hubungannya dengan 2 yang di atas? Fikri sama Dani, ada nggak hubungannya dengan 2 yang di atas? Nggak ada juga ya. Berarti Fikri itu lebih tinggi daripada si Dani kan? Oke. Dan hanya ada 2 orang yang tinggi badannya sama. Jelas di sini. Hanya ada 2 orang yang tinggi badannya sama. Yang mana tuh? Cakra sama Eko. Nah, kita baca soal yang pertama. Pernyataan berikut yang benar kecuali yang salah ya. Dani lebih pendek daripada Budi. Dani lebih pendek daripada Budi. Nah, itu gimana teman-teman? Itu jelas salah, jelas benar, atau belum pasti? Ayo. Yang A ini gimana? Ini jelas salah, jelas benar, atau belum pasti? Belum pasti kan? Kenapa? Karena Dani nggak ada hubungannya dengan Budi di sini. Nah gitu. Berarti kalau dia belum pasti, ya udah, jangan dipilih. Ya, ini belum pasti. Bukan itu jawabannya. Kalau dia minta yang salah ya. Nah, belum pasti. Tapi kalau dia minta yang benar, berarti bukan itu jawabannya juga. Nah gitu. Belum pasti. Agus lebih tinggi daripada Fikri. Agus sama Fikri ada nggak hubungannya? Ya kita nggak tahu gitu. Karena tidak ada informasi lanjutan di soal. Jadi kalau dia tidak ada ya, kalau dia tidak ada informasi lanjutan di soal ya, informasi lanjutan di soal, berarti dia itu tidak pasti. Bukan tidak pasti, tapi belum pasti ya. Belum pasti jawabannya. Berarti yang B itu juga belum pasti kan? Nah, coba yang C. Agus sama tingginya dengan Eko.
Agus sama tingginya dengan Eko. Nah, itu gimana? Agus sama tingginya dengan Eko. Itu gimana? Ada nggak hubungannya Agus sama Eko di sini? Agus sama tingginya dengan Eko. Dia nggak ada hubungan. Tapi Eko itu dia sama tinggi dengan Cakra gitu loh. Tapi baca lagi kalimat di soalnya. Ternyata soal bilang di sini hanya ada 2 orang yang tinggi badannya sama. Mau tak mau itu 2 orang itu hanya Cakra sama Eko saja gitu. Ya, mau tak mau dia hanya Cakra sama Eko saja. Berarti dia sejalan dengan ini. Artinya Agus sama Eko berarti dia jelas-jelas ya salah dong. Iya kan? Walaupun ya nggak ada hubungan sebenarnya. Nah, tapi di soal dia bilang hanya ada 2 orang yang tinggi badannya sama. 2 orang itu siapa, Kak? Ya hanya Cakra sama Eko aja. Berarti Agus enggak, berarti dia itu jawabannya C. Paham ya cara menelaahnya dulu, teman-teman. Makanya Kak Vicky bilang, baca soalnya lengkap-lengkap, jangan sampai ada tertinggal informasinya gitu. Tapi kalau seandainya yang warna kuning ini nggak ada, yang ini nggak ada kalimatnya, gimana? Apa jawaban yang C itu? Belum pasti salah atau benar kalau seandainya yang warna kuning ini nggak ada kalimatnya di sana. Apakah C itu bisa kita pilih jawabannya? Kalau seandainya yang itu nggak ada, nah gitu. Berarti belum pas juga kan di sana. Nah, coba yang D. Agus lebih pendek daripada Dani. Agus lebih pendek daripada Dani. Agus sama Dani dia nggak ada hubungan. Berarti dia belum pasti. Nah, gitu. Fikri lebih tinggi daripada Agus. Fikri sama Agus dia nggak ada hubungan. Berarti ini juga belum pasti. Ya udah, jawabannya yang jelas-jelas salah ya C. Gitu, itu cara berpikirnya. Sampai sini paham nggak? Konsep berpikirnya dulu ya. Konsep cara menelaah soalnya. Ada pertanyaan? Paham Kak? Oke, paham ya? Jadi di sini yang kita pelajari itu cara berpikirnya ya teman-teman. Cara berpikir atau konsepnya. Oke, soal nomor 2. Silakan. Hati-hati. Nomor 2 tuh ada kalimat pemisalan di sini. Oke, silakan dikerjakan. Jawabannya apa? Ini soalnya agak mulai berpikir kita nih. Apa nomor 2? Silakan. Jika Budi lebih tinggi daripada Fikri, nah itu pakai pemisalannya soalnya. Nah, maka pernyataan berikut adalah salah kecuali diminta ya, berarti kontradiksinya artinya benar ya. Artinya dia minta yang benar. Silakan, apa jawabannya? Pak jawabannya? Jawabannya A. Tadi ada Kak Vicky lihat E, jawabannya siapa? Jawabannya A. Oke. Kita bahas ya. Jika Budi lebih tinggi daripada si Fikri, nah berarti harus kita masukin pemisalan itu gitu loh. Harus kita gunakan pemisalannya.
Oke, berarti di sini jika Budi lebih tinggi daripada si Fikri, maka pernyataan berikut yang salah kecuali. Oke, berarti dia minta yang benar ya. Budi Fikri. Nah, terus tadi kita tahu nih, Agus lebih tinggi daripada Budi. Oke, berarti di sini kita bikin lagi. Berarti tadi Agus lebih tinggi daripada si Budi. Terus apa lagi? Cakra, Eko, Fikri, Dani. Oke. Cakra, Eko, Fikri, Dani. Oke, yang pertama, kalau seandainya Budi lebih tinggi daripada si Fikri, artinya apa, teman-teman? Artinya apa di sini? Artinya otomatis Agus juga lebih tinggi daripada si Budi, juga lebih tinggi daripada si Fikri, juga lebih tinggi daripada si Dani. Yang ini paham nggak? Yang A, coba lihat yang A. Coba kita lihat yang ini. Budi, yang ini ya. Budi lebih tinggi daripada si Fikri ya. Budi lebih tinggi daripada si Fikri. Berarti otomatis Agus itu kan lebih tinggi daripada Budi. Otomatis Budi itu juga lebih tinggi daripada si Fikri. Fikri lebih tinggi daripada si Dani. Ya udah. Berarti ini patokan kita sekarang. Itu patokan kita. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Paham ya? Kalau seandainya Budi lebih tinggi daripada si Fikri, otomatis ya Agus lebih tinggi daripada Budi, lebih tinggi daripada Fikri, lebih tinggi daripada si Dani. Jelas di sini kalimatnya. Perhatikan yang ini. Perhatikan ya. Kan di sini Budi nih. Di sini Budi juga. Nah, ini Agus ya. Berarti kalau Agus lebih tinggi daripada si Budi dan Budi itu lebih tinggi daripada Fikri, ya udah berarti B Fikri. Berarti Fikri itu lebih tinggi daripada si Dani. Ya udah selesai. Yang ini dia patokan kita sekarang. Ini dia patokan kita sekarang, ya kan? Nah, ya udah. Coba yang A. Dani lebih pendek daripada si Agus, ya jelas. Karena Agus lebih tinggi daripada si Dani. Berarti jawabannya ya langsung ketemu dong jawabannya si A. Karena dia minta yang benar ya. Dani lebih pendek daripada si Agus, benar. Coba yang B. Fikri lebih tinggi daripada Agus. Fikri di sini ya. Fikri yang ini lebih tinggi daripada si Agus, ya salah. Karena Agus lebih tinggi daripada si Fikri. Nah gitu. Kemudian Budi lebih pendek daripada si Dani. Salah. Karena Budi lebih tinggi daripada si Dani, ini salah. Yang D. Cakra lebih tinggi daripada Fikri. Nggak bisa. Karena Cakra dia sama dengan Eko di sini. Berarti dia salah. Agus lebih pendek daripada si Eko. Nggak ada hubungannya. Karena ini belum pasti ya. Ini dia belum pasti. Ini juga belum pasti. Berarti jawabannya adalah si A. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Oke, nomor 3. Baca semua option. Nomor 3. Apa jawabannya? Jika Cakra lebih tinggi daripada si Agus, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Sekarang si Cakra lebih tinggi daripada si Agus, maka pernyataan berikut yang benar adalah. B. Yakin? Maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, Cakra lebih tinggi daripada Agus. Kita salin lagi soal yang tadi. Pernyataannya tadi Budi, Fikri, Agus, Budi ya. Yang jelas Agus, Budi. Berarti Agus, Budi. Kemudian Cakra, Eko. Kemudian tadi Fikri dan Dani ya. Oke, berarti ini apa? Jika Cakra, berarti ini apa ya? Additional info di sini.
pakai pemisalan di sini ya. Pakai pemisalan, kita masukin pemisalannya. Nah, kalau patokannya nomor 2, apakah tetap dipakai? Enggak, yang nomor 2 nggak dipakai lagi ya. Yang ini nggak kita pakai lagi nih. Nggak kita pakai lagi, karena dia hanya di soal itu saja. Berarti Budi sama Fikri nggak kita pakai lagi untuk nomor 2 gitu. Yang kita pakai itu hanya yang soal yang ini aja. Soal yang awal tadi, yang ini. Ya. Berarti yang pemisah nomor 2, Budi lebih tinggi daripada si Fikri, tidak kita pakai lagi. Kenapa? Karena dia beda-beda soalnya, beda nomor. Ya. Nah, oke. Kita gunakan yang nomor 3 itu aja. Apa jadinya? Nah, jika Cakra lebih tinggi daripada si Agus, ini hanya untuk nomor 3 saja ya. Soalnya hanya untuk nomor 3 aja, yang warna merah ini. Ya. Nah, maka pernyataan berikut yang benar. Apa kira-kira? Cakra lebih tinggi daripada si Agus, otomatis apa? Kalau Cakra itu kan sama dengan Eko. Nah, katanya Cakra itu lebih tinggi daripada si Agus. Ya udah, berarti Eko juga lebih tinggi daripada si Agus. Nah, si Agus lebih tinggi daripada si Budi. Ya udah, si Budi di sini. Nah, gitu aja. Kita patokannya ke sini lagi. Ya. Kita patokannya ke sini. Ini patokan kita lagi. Kok bisa Kak kesimpulannya sepertinya? Nah, perhatikan ya. Kenapa bisa kesimpulan seperti ini? Perhatikan. Cakra itu sama dengan siapa? Si Eko ya. Udah, berarti Cakra itu sama dengan si Eko. Dia setingkat ya dengan si Eko. Nah, tapi si Cakra itu katanya lebih tinggi daripada si Agus. Ya udah, berarti lebih tinggi daripada si Agus. Nah, si Agus, ini kalimat yang kedua. Agus lebih tinggi daripada si Budi. Berarti ini patokan kita lagi. Nah, gitu. Ya, nah ya udah. Baca lagi optionnya. Jadi kita lihat optionnya berpatokan sama yang ini lagi teman-teman. Gitu. Karena ini udah kesimpulan di sini ya. Ini udah kesimpulan kita di sini. Nah, gitu. Ya gitu caranya. Berarti Eko lebih pendek daripada Agus. Eko lebih pendek daripada Agus. Nah, jelas Eko itu lebih tinggi ya daripada si Agus. Berarti ini salah. Nah, gitu ya. Berarti dia jelas salah. Yang kedua, Budi lebih pendek daripada si Eko. Berarti Budi lebih pendek daripada si Eko. Jelas. Karena Eko lebih tinggi. Ya udah, beda. Ini benar. Coba yang C. Cakra lebih tinggi daripada Dani. Cakra lebih tinggi daripada si Dani. Nah, nggak ada hubungan. Kenapa? Karena Fikri sama Dani nggak ada hubungannya dengan yang lain gitu. Berarti dia belum pasti. Nah, gitu aja. Belum pasti ini. Yang D. Agus lebih tinggi dari yang lain. Jelas yang lebih tinggi itu Cakra sama Eko kan. Berarti ini salah. Yang E. Fikri lebih tinggi daripada Budi. Nggak ada hubungannya Fikri sama Budi. Berarti dia belum pasti. Ya udah, jawabannya B. Gitu cara menjawab soal kognitif. Nah, paham nggak teman-teman sejauh ini? Silakan dilihat-lihat dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Silakan Zahra, pertanyaannya. Oh, enggak. Oke, paham cara menjawabnya? Oke, paham. Next question number 4. Silakan. Nah, dikerjakan. Oke, ini hampir mirip dengan soal nomor 1. Silakan jawabannya apa? Suatu keluarga mempunyai 4 anak yang bergelar sarjana.
A memperoleh gelar sarjana sesudah C, B memperoleh gelar sarjana sebelum D, dan bersamaan dengan A. Urutan yang benar dalam memperoleh gelar sarjana adalah, oke, coba dulu. Oke, yang lain. Baru beberapa orang yang menginginkan jawabannya. Yakin C? Yang lain? Coba. Suatu keluarga mempunyai 4 anak ya. Oke, 4 anak, dia minta urutan yang benar. Ya udah, gunakan yang trik yang kemarin ya. Masih tentang urutan kualitas di sini. Nah, walaupun di sini dia tentang siapa yang cepat ya. Berarti dia semakin cepat, berarti dia semakin lambat ya. Nah, gitu. Oke, coba. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti di mana si C? Di mana si A? Di mana si C? Ayo. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. Berarti C lebih dulu daripada si A. Benar nggak ya kira-kira? Kemudian B memperoleh gelar sarjana sebelum D. Tapi berarti B ini dia, kan dia bilang nih, B memperoleh gelar sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Siapa yang bersamaan dengan A di sini? B atau D? Siapa yang bersamaan dengan A di sana? B atau D? Ya B kan? Hati-hati kalimat bahasa Indonesianya ya, berarti ini B. Nah, B memperoleh gelar sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Berarti D terakhir kan? Gitu nggak urutannya? Benar nggak urutan kita? C, A, B, D. Benar nggak kira-kira urutan kita nih? Yang A, D memperoleh gelar sarjana sebelum C. D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Yang A, D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Ini katanya nggak apa ya? Hati-hati dengan kalimat sebelum sama sesudah. Jangan teman-teman nanti salah ya menafsirkannya. Kalau gini ya, yang A itu berarti siapa yang lebih dulu? Ayo, siapa yang lebih dulu di sini? Yang A itu siapa yang lebih dulu? D atau C? D memperoleh gelar sarjana sebelum C. Berarti siapa yang lebih dulu di sana? Ya D kan? Nah gitu ya. Hati-hati kalimatnya. Berarti yang lebih dulu si D. Benar nggak kalimatnya? Ya salah. Berarti jawabannya A salah. Oke. Yang nomor 2. A memperoleh gelar sarjana sesudah B. Berarti siapa yang lebih dulu di sini? Ayo. A atau D? D juga kan? A memperoleh gelar sarjana sesudah D. Jelas D terakhir. Dia salah. Hati-hati ya kalimatnya. Telaah satu persatu optionnya. Kalau yang C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Siapa yang lebih dulu di sini? Siapa yang lebih dulu? C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Siapa yang lebih dulu? Ya C. Ya kan? C memperoleh gelar sarjana sebelum D. Ya benar kan? Ya nggak benar kalimatnya? Benar. Karena jelas C lebih dulu. D terakhir. Ya kan? Oke. Berarti C benar, ya udah langsung aja. Nah, tapi kita validasi ya.
Antara E sama E-nya gimana? Nah, benar nggak ya atau salah? A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan B. Nah, jelas A sama dengan B, berarti ini salah, ya. B mendapatkan sarjana sebelum C, berarti siapa yang lebih dulu di sini? Siapa yang lebih dulu antara B sama C? B memperoleh gelar sarjana sebelum C. Siapa yang lebih dulu? Siapa yang lebih dulu di sana? B mendapatkan gelar sarjana sebelum C. Berarti yang lebih dulu si B. Apakah benar? Salah. Yang jelas C lebih dulu ya. Nah, gitu. Berarti dia salah. Jawabannya adalah si C. Oke. Paham nggak sampai sini? Hati-hati dengan kalimatnya ya. Aman ya sampai sini? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Nomor 4. Jadi pahami dulu kalimat atau kata sebelum dan sesudah. Nah, karena memang kalau kita pikir-pikir agak terbolak-balik juga ya. Kita mengumpulkan, si A mengumpulkan tugas sebelum B. Berarti siapa yang dulu? Ya si A. Tapi si A mengumpulkan tugas sesudah B. Siapa yang dulunya B? Nah, gitu. Paham yang ini, yang nomor 4? Paham? Oke. Question number 5. Coba dulu. Nah, perhatikan informasi berikut. Oke, bisa nih. Coba dulu. Ini dia apa ya? Urutan ya. Bukan urutan sih, tapi baca dulu kalimatnya. 6 kamar KLMNOP terletak di sebuah lantai dalam 2 baris yang menghadap utara dan selatan. Oke, Kak Vicky tanya dulu. Yang ini paham nggak kalimatnya? Arah utara selatan tuh paham nggak? Kira-kira kayak mana tuh gambarnya? Kira-kira 6 kamar KLMOP terletak di sebuah lantai dalam 2 baris yang menghadap ke utara dan ke selatan. Terbayang nggak kira-kira seperti apa? Ini kayak kamar kos gitu nggak sih? Ya kan? Nah, terbayang nggak kira-kira kayak mana maksud soalnya? Nah, visualnya bingung Kak. Oke, coba pikirkan dulu. Makanya Kak Vicky bilang, coba ilustrasikan ke bentuk yang paham gitu. Nah, ilustrasikan ke bentuk yang kalian paham. Atau bagi teman-teman di sini yang pernah ngekos mungkin, nah, tahu nggak ya kira-kira kayak mana tuh? Berhadapan nggak sih? Ya nggak? Nah, kayak mana kira-kira? Coba digambarkan dulu. 6 kamar KLMNOP terletak di sebuah lantai. Nah, kita nggak peduli ya lantai berapa di sana, karena nggak ada ngaruhnya juga. Dalam 2 baris. Dalam 2 baris, oke. Yang menghadap ke utara dan ke selatan. Gimana tuh? Oh, 2 baris horizontal berarti ini apa ya? Menghadap utara dan selatan. Oke. Bayangkan ya, kayak kamar kos-kosan ya. Atau teman-teman pernah ngekos mungkin di sini. Nah, pernah nggak sih kalian kalau ngekos itu kan gini? Kita ini kan gerbang nih, ya nggak? Atau gerbang masuk nih. Nah, di sini kan terowongan ya, terowongan. Nah, ya udah, sini kamar, sini kamar, sini kamar. Nah, sini kamar lagi, sini kamar lagi, sini kamar lagi. Artinya mereka berhadapan gitu loh. Pernah nggak sih, ya kan? Kayak gitu kan kamar-kamar kosan ya. Nah, berhadapan. Nah, tapi kalau gambarnya seperti ini berarti bukan utara sama selatan. Ini jadinya barat sama timur gitu loh.
Nah, jadi gimana gambarnya kira-kira? Terbayang nggak gambarnya kayak mana? Ini dia pintu, ini pintu, ini pintu, ini pintu ya. Ini pintu, ini pintu, ini pintu. Ya dia berhadapan dong, berhadapan. Nah gitu. Itu kan kamar-kamar kosan ya. Ya kan? Nah, tapi kalau ini berarti dia barat sama timur. Jadi kalau utara sama selatan gimana Kak? Ya gini dong jadinya. Kalau utara sama selatan berarti pintu masuknya di sini kan? Ini pintu masuknya berarti gambarnya kayak mana nih kira-kira? Berarti dia ini. Berarti di sini kamarnya, sini kamarnya, sini kamarnya gitu loh. Ini kamarnya, ini kamarnya, ini kamarnya. Berarti ini jalannya, jalan. Nah, gitu. Ya kan? Berarti yang ini berarti dia menghadap ke utara. Nah, kamar yang ini dia menghadap ke utara. Tapi kalau kamar yang ini, yang 3 ini dia menghadap ke selatan dong, ya kan? Nah, sampai sini paham nggak? Ini pintu di sini. Pintu masuk ya, atau gerbang masuk. Paham ya gambarnya? Nah, gitu aja. Oke kan? Makanya di samping kita nalar ya, kita juga pengen menggambar gitu. Mengilustrasikannya. Nah, gitu. Berarti jadinya gimana nih? Ayo, kan gini nih. 6 kamar KLMOP terletak di sebuah lantai dalam 2 baris yang menghadap ke arah selatan. Oke. Ya, nah. Berarti kan kamar kayak gini ya. L menghadap ke utara. Berarti si L di mana? Di sini atau di atas? Di mana si L? Di bawah atau di atas? Yang mana? Di bawah ya, berarti L. Coba L di sini ya. Kita coba-coba dulu ya, walaupun belum ada informasi lain. Kita coba-coba L di sini. Yang jelas ya di bawah ya. L menghadap utara dan tidak bersebelahan dengan si N. Kalau tidak bersebelahan dengan si N, berarti satu-satunya tempat untuk si N hanya di sini. Nggak mungkin di sini si N. Kenapa? Karena kalimatnya jelas ya. Dia tidak mau bersebelahan. Berarti N-nya di sini dong. Bukan di sini N-nya. Nah gitu. Ya. Selesai. Yang nomor 3, yang kalimat ketiga ya. N dan P berseberangan secara diagonal. Kamu tahu nggak diagonal itu artinya apa? Diagonal itu apa? Coba, kalau kita punya persegi, ya, ini namanya diagonal. Kan kita kemarin belajar dimensi 3 kan? Kita kemarin belajar dimensi 3, tahu nih, ini diagonal namanya. Berarti kalau L di sini, kalau N di sini, berarti P di mana Kak? Ya di sini dong, P-nya. Ya kan? P-nya di sini dong. Ngerti ya? Nah, oke. Ini soalnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ribet juga, cuman kita harus pandai-pandai nih menggambarkannya. Nah, selesai. M di sebelah P, jelas M di sebelah P. Sini dong M-nya, ya kan? M di sebelah P dan menghadap ke selatan, jelas. Nah, jelas ya, selatan. Oke. K menghadap ke selatan, berarti K satu-satunya tempat hanya di sini. Karena katanya dia menghadap ke selatan, berarti ke bawah. Yang belum dapat kebagian siapa? Yang belum dapat bagian siapa di sini? Yang belum dapat bagian siapa? Oh ya udah, oh di sini dong. Nah, gitu. Ya kan? Ya udah, selesai. Oke, untuk gambar paham dulu nggak teman-teman? PMK LON. Paham ya? Nah, tapi ada kemungkinan lain juga nggak ya? Ada kemungkinan lain nggak ya? Kita gambarkan lagi di sini. Atau hanya itu saja kemungkinannya? Pasti ada dong kemungkinan yang lain. Nah, kita jabarkan dulu nih. Ya, kita harus siapkan semuanya. Ya, kalau L-nya di sini, bisa nggak? Ya bisa aja. Gitu. Berarti N-nya di sini. Tapi kalau N sama P dia diagonal di sini, berarti M-nya di sini, K-nya di sini, O-nya di sini. Boleh nggak ya? Boleh kan? Ada yang salah nggak di sana? Bisa juga ya. Nah, oke. Sekarang coba kita ke pertanyaan dulu deh. Tahu ya?
Kenapa seperti ini? Tahu. Oke, coba kita ke pertanyaan. Silakan. Number 1 dulu. Nomor 1 langsung jawab nomor 2 ya. Langsung jawab nomor 2. Kalau bisa nomor 3 langsung deh. Nggak ada, nomor 2 nomor aja. 1 2 aja. Siap ya? Nah ya udah. Langsung aja. Jika kamar K dan O ditukar, maka kamar yang berada di samping P siapa? Kamar K dan O ditukar katanya. Oke, boleh. Kamar K dan O ditukar. Oke, kita coba ya. Kita coba tukar di sini. Kalau kamar K dan O kita tukar, efeknya apa? Maka kamar yang berada di samping P. Kalau kamar K dan O kita tukar ya, kamar K dan O kita tukar, ada nggak ya efeknya dengan si P di sini? Ada nggak efeknya dengan si P ini? Ada nggak efeknya? Kalau kamar K dan O kita tukar, maka kamar yang berada di samping P siapa? Ada nggak efeknya sama P kalau kamar K dan O-nya kita ganti? Nggak ada efek ya. Nah, jadi soal itu menjebak kita tuh. Nah, jika kamar K dan O ditukar, maka yang berada di samping P siapa? Ya, yang kayak tadi juga M ya. Karena M nggak ada hubungannya dengan K dan O. Berarti M jelas. Berarti jawabannya C. Nah, gitu. Oke. Number 2. Kamar mana yang berada di antara L dan N? Jelas, 0 tadi. Berarti dia si A. Nah, gitu. Ternyata pertanyaannya mudah ya. Bunda pernyataannya kalau apa? Kalau gambarnya betul. Nah, gitu. Kalau gambarnya betul. Nah, kita yang paling sulit itu di mana, Kak? Bikin gambar, ya kan? Bikin gambarnya yang agak sulit. Nah, gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, oke. Oke, good. Next, question number 6. Jadi, yang Kak Vicky ajarin tuh teman-teman apa ya? Cara untuk menggambarnya sama mengilustrasikan si soalnya. Kemudian cara konsep berpikir cepatnya gitu. Oke, next. Number 6. Oke, bentar. Coba yang ini dulu deh. Coba yang ini dulu. 6 calon karyawan duduk berurutan dalam tes wawancara. Ani tidak bersebelahan dengan Budi atau Citra, Denny duduk di dekat Citra, Ani duduk dekat Ella, dan Ella duduk di dekat Denny. Budi tidak ingin didahului oleh Fikri, dan Fikri bersebelahan dengan Ani. Citra duduk di urutan terakhir. Oke. Jadi di sini minta apa kira-kira? Ya jelas ya. Jelas di sini urutan. Oke, ini soalnya nggak terlalu ribet dari yang tadi. Coba kerjakan dalam waktu 50 detik. Menyusunnya dulu ya. Susun dia. Berarti susun dari yang pertama wawancara sampai yang nomor terakhir gitu. Nah, silakan. Jadi kalau Kak Vicky bikin kayak gini nih. Yang pertama wawancara, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Siapa yang pertama, 2, 3, 4. Oke, silakan disusun urutannya.
Ayo, 50 detik ya. Nah, BFI, CPM. Oke. BFAEDC. Yang lain ada nggak? Ada nggak kira-kira selain itu? Nah, apakah dia hanya tepat satu urutan saja atau bisa jadi dia punya kombinasi yang lain? Nah, teman-teman juga pikirkan itu gitu loh. Ya, apakah mungkin kira-kira ada kombinasi yang lain selain itu? Nah, pikirkan juga. Ya. Nanti kalau teman-teman belajar kombinasi permutasi, pasti dia apa itu? Ngerti tuh maksudnya. Nah, kira-kira selain itu gitu. Nah, coba kita baca ya. 6 calon karyawan duduk berurutan dalam wawancara. Ani tidak bersebelahan dengan Budi atau Citra. Nah, oke. Dari kalimat pertama saja kita tahu nih, belum bisa kita tentukan. Nah, jadi triknya yang pertama, cari yang pasti dulu ya. Siapa yang sudah pasti di sini? Sama kayak soal yang pertemuan 1 kemarin ya. Cari yang pasti dulu, siapa yang pasti di sini? Urutannya. Siapa? Citra yang mana? Di urutan terakhir. Oke. Citra di urutan terakhir. Nah, langkah yang kedua, cari yang ada kaitannya dengan yang pasti itu. Cari kaitannya yang ada dengan Citra. Siapa? Yang ada dengan Citra. Denny. Nah, gitu ya. Nah, gitu caranya. Kenapa Kak gitu ya? Biar lebih cepat aja pengerjaan kita gitu loh. Berarti Denny di sini. Nah, kemudian cari hubungannya dengan Denny atau Citra. Ada nggak? Ada. Di sini jelas Denny ya. Ani duduk di dekat Ella dan Ella duduk di dekat Denny. Berarti Ella di sini, Ani duduk dekat Ella. Berarti Ani sini dong. Nah, jelas. Budi tidak ingin didahului oleh si Fikri dan si Fikri bersebelahan dengan Ani. Berarti Fikri di sini, berarti Budi di sini. Nah, selesai. Berarti hanya satu kombinasi aja gitu. Ya, nggak mungkin ada yang lain. Kenapa? Karena jelas-jelas sudah ditentukan di soal. Oke, paham ya? Question number 1, silakan. Siapakah yang duduk di urutan keempat? Siapa? Siapa yang duduk di urutan keempat? Si Ella, jelas. Si Ella di sini. Oke, next, number 2. Urutan tempat duduk dari yang pertama, siapa? Artinya dari yang pertama wawancara ya. Siapa? Hafal nggak tadi? BFAEDC ya. BFAEDC. Oke, jelas. Budi, Fikri, Ani, Ella, Citra. A. Bisa ya? Nah. Next, number 3. Yang duduk urutan ketiga siapa? Ani. Ani. Ya. Ani. Urutan ketiga sih Ani. Nah, jelas. Oke. Berarti ini adalah si Ani. Oke, sejauh ini paham nggak teman-teman? Untuk penjelasannya pada malam hari ini. Paham ya? Paham ya belajar sama Kak Vicky? Paham Kak? Oke, paham ya. Ini sudah pertemuan, karena kita sudah melaksanakan beberapa pertemuan. Paham ya belajar sama Kak Vicky ya? Alhamdulillah paham. Oke, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi intinya di sini apa? Konsep berpikir ya. Kak Vicky ngajarin trik berpikirnya seperti apa, cara menelaah soalnya seperti apa gitu. Cara kita mengeliminasi jawabannya seperti apa. Gitu loh. Ya, cara kita mengeliminasinya, cara kita menelaahnya, dan trik-triknya seperti apa. Jadi kalau kayak tadi mah ada soal kayak tadi urutan hari kerja yang mungkin, ya udah eliminasi aja jawabannya tidak mungkin gitu.
Ya, jadi kita lihat dulu optionnya. Jadi kalau bertemu soal seperti itu, teman-teman ya baca dulu pertanyaan, ya baru ke optionnya. Oke, terus teman-teman. Karena kalau dibandingkan penalaran matematika, kayaknya lebih sulit penalaran matematika. Nah, gitu ya. Oke, besok kita kelas WA, kita bahas lagi soal yang ini. Ya, besok kita kelas WA, kita bahas lagi materi ini. Ada pertanyaan untuk materi malam hari ini? Bisa dimengerti? Paham ya, teman-teman semua? Bisa ya? Tahu kan trik-triknya tadi? Trik-trik pengerjaannya gitu loh. Nah, trik-trik pengerjaannya bisa dipahami. Insya Allah dimengerti. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kita kelas WA. Silakan teman-teman kerjakan soal kelas WA-nya untuk pertemuan yang besok. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga trik-trik yang Kak Vicky ajarin tadi bisa teman-teman pahami dan teman-teman gunakan nanti dalam menjawab soal ujian ya. Nah itu trik-triknya yang perlu ya, bukan soalnya, triknya yang perlu. Trik menjawabnya. Ya kalau soalnya nggak mungkin ya. Triknya yang perlu, trik menjawab soalnya, trik berpikirnya. Karena kan yang diminta sekarang kan nalar kita ya, bukan hafalan katanya kan. Nah, nalar kita yang diminta di sana. Nanti kita pertemuan berikutnya kita juga bahas tentang penalaran matematika pertemuan yang kedua nanti. Nah, gitu. Oke teman-teman, demikianlah, semoga bermanfaat, semoga nanti bisa memperoleh hasil yang terbaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Bye-bye.